Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 dan perempat final Piala Asia U17 2025 ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter Timnas Indonesia. Luar biasa pertandingan Indonesia melawan Yaman semalam yang berakhir 4-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia U17. 4 gol dilesakkan oleh Goli, Alberto dan 2 gol dari Evandra. Luar biasa Evandra, total 2 pertandingan mengemas 3 gol dan menjadi top skor sementara Timnas Indonesia. Dengan kemenangan 4-1 jelas posisi Indonesia sudah aman untuk lolos ke babak perempat final dan juga lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini yang diselenggarakan di Qatar esok November. Luar biasa perjuangan Timnas U17 bertanding dengan mental yang hebat. Akhirnya kemenangan kedua diperoleh dengan luar biasa, apalagi dengan skor telak 4-1. Dan jelas kemenangan ini menjadi hadiah istimewa untuk Timnas Indonesia U17. Hadiahnya adalah lolos ke Piala Dunia U17 melalui kualifikasi langsung ya. Luar biasa. Prestasi yang bisa terus dikembangkan esok hari baik di kelompok U17 maupun U20 esok. Dan dengan lolosnya Timnas Indonesia memastikan wakil dari ASEAN ada yang lolos ke Piala Dunia U17 yaitu Indonesia. Karena Indonesia sendiri tergabung di grup J ini sekarang berada di peringkat pertama klasemen sementara, disusul oleh Korea Selatan yang menang telak kemarin 6-0 atas Afghanistan berada di peringkat kedua, sedangkan peringkat ketiga ada Yaman dan di dasar klasemen ada Afghanistan. Di pertandingan terakhir nanti tanggal 10 tepatnya di Indonesia ya, waktu dini hari 00:15 WIB ya, ditayangkan stasiun TV nasional pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Afghanistan, perebutan tempat pertama. Jelas jika nanti Timnas Indonesia seri maupun menang akan di peringkat pertama. Apalagi kalau memang Korea yang menang, jelas secara head to head kita tetap peringkat pertama. Apapun hasil melawan Afghanistan nanti. Tapi harapan kita Timnas Indonesia U17 ini mampu meraih poin sempurna dengan 9 poin. Karena dengan 9 poin jelas itu akan memantapkan posisi Timnas Indonesia dan menambah kepercayaan diri para pemain Timnas U17 untuk menghadapi partai perempat final nantinya. Dan sekali lagi selamat untuk Timnas U17, semoga ke depan terus berkembang dan mampu melangkah lebih jauh lagi di Piala Asia U17 2025 ini. Syukur-syukur kita mampu mencapai final, karena memang pernah Indonesia Timnas U16 ya pernah mencapai semifinal untuk tahunnya 1990 berapa ya saya lupa, itu cuma sekali dan harapannya diulangi lagi tahun ini, giliran kita untuk bisa sampai final ya. Itu dulu lah, nanti kalau sampai final baru kita berdoa semoga bisa juara. Itu harapan dari seluruh supporter sepak bola Indonesia, apalagi dengan performa yang ditampilkan sekarang ini, jelas itu sudah bisa menjadi cita-cita karena memang 2 laga yang dimainkan menandakan bahwa permainan Timnas U17 ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengalahkan Korea Selatan di pertandingan perdana dan mengalahkan Yaman dengan skor besar, jelas kita mampu untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi sebelum ke perempat final, jelas ada Afghanistan menanti di laga ketiga. Harapannya kita menang dan sapu bersih di grup C ini.
Semoga saja Coach Nova menyiapkan formasi terbaik untuk membawa timnas U17 terbang lebih tinggi lagi di Piala Asia U17 ini. Kemudian salah satu wakil ASEAN lainnya, Vietnam, luar biasa juga mampu menahan imbang Jepang pada laga kedua semalam. Vietnam kalah lebih dulu dari Jepang, kemasukan gol lebih dulu di babak pertama, tapi menit-menit terakhir babak kedua jelas Vietnam mendapat keberuntungan melalui titik penalti, dan penalti itu mampu menyamakan keadaan menjadi 1-1 atas Jepang. Dengan skor itu jelas Vietnam masih punya kesempatan untuk lolos ke perempat final atau lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini. Syaratnya di pertandingan terakhir Jepang dan Australia saling mengalahkan dan Vietnam menang atas Uni Emirat Arab. Karena jelas pertandingan ini tidak akan mudah untuk keempat tim. Jepang kemarin yang pengen menang atas Vietnam ternyata terjungkal, tidak sesuai ekspektasi karena memang hanya mampu bermain imbang dan ditahan imbang oleh Vietnam. Sedangkan Australia sendiri masih mampu bermain seri dengan UAE, Uni Emirat Arab. Jadi kesempatan Vietnam untuk lolos masih terbuka karena harus menunggu pertandingan Jepang dan Australia, dan Vietnam sendiri harus menang. Vietnam sudah 2 poin, ada Jepang di sana 3 poin, Australia 1, UAE 1 di dasar klasemen, dan Vietnam 2 di nomor 3 sementara ini. Jadi masih kita tunggu pertandingan di laga ketiga, Vietnam melawan Uni Emirat Arab dan Jepang melawan Australia. Grup B ini memang benar-benar seru, memang layak kalau disebut dengan grup neraka. Karena harus menunggu partai ketiga untuk mampu menentukan siapa yang berhak lolos ke babak perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 mendatang, yaitu yang finish di nomor 1 dan nomor 2 grup B ini. Apakah Vietnam mampu finish di urutan 1 atau 2 grup B ini di pertandingan terakhir nanti melawan Uni Emirat Arab? Semoga saja iya, biar wakil ASEAN masih ada 2. Sementara ini jelas Indonesia menjadi wakil ASEAN perdana, wakil ASEAN pertama yang lolos ke perempat final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia U17. Jadi kita masih menunggu Vietnam di laga terakhir nanti. Kita doakan semoga Vietnam juga mampu memenangi pertandingan dan mampu lolos ke babak perempat final. Karena dengan itu jelas wakil ASEAN 2, dan nanti ke depan sama-sama bisa bertemu di partai-partai yang lebih tinggi lagi di Piala Asia U17 ini. Semoga saja kita saksikan pertandingan demi pertandingan ke depan dan kita akan ketahui hasilnya. Apakah Vietnam mampu menemani Indonesia menjadi wakil ASEAN yang lolos ke babak berikutnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.